Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anakku semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto, inspiratif, smart, teknologi, religius, kreatif, dan istimewa. Pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kitab dalam bahasa Arab berasal dari lafadz kataba, yaktubu katban, yang mana menurut bahasa memiliki dua arti, perintah atau tulisan. Adapun menurut istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya sebagai pegangan dan pedoman hidup umat manusia. Kitab sendiri menyimpan berbagai cerita mengenai kehidupan umat-umat terdahulu. Kata kitab ini punya arti yang berbeda dengan kata suhuf. Meski kedua-duanya sama sebagai wahyu Tuhan, tetapi ada perbedaan antara keduanya. Yakni untuk sebuah kitab sudah pasti dibukukan, sedangkan untuk suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisikan tulisan-tulisan wahyu Tuhan namun masih terpisahkan satu dengan yang lain. Harus kita ketahui bahwa kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada utusannya ini sebanyak 4 kitab. Masing-masing kitab punya peran tersendiri pada zamannya. Mulai zaman dahulu sebelum kita dilahirkan sampai zaman sekarang, bahkan juga sampai hari kiamat. Artinya kitab-kitab tersebut turun secara berkelanjutan dan berurutan hingga sampai masa Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Mu'min, surat 23, ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yantahun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat la'allahum yahtadun, agar mendapat petunjuk. Al-Mu'min ayat 49. Kitab Taurat diturunkan pada awal abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa. Mereka tidak boleh hidup liar dan bebas semaunya. Nabi Musa alaihissalam kemudian berdiam diri dan bermunajat di salah satu tempat yang berada di Bukit Sinai untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berzikir, Maha besar Engkau ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku menjadi orang yang pertama beriman kepadamu. Saat Nabi Musa alaihissalam terus berzikir dan kemudian merasa begitu dekat dengan Allah,
diberikanlah kepadanya petunjuk dan aturan berupa kitab Taurat. Kitab itu berisi panduan kehidupan untuk Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya agar hidupnya menjadi terarah. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah SWT dengan izin dan pertolongan Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari bangsa Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun. Mereka dapat menyeberangi Laut Merah. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam membawa para pengikutnya menuju Bukit Sinai. Kaum Bani Israel meluapkan kegembiraan mereka karena dapat selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Saat itu mereka benar-benar merasa merdeka dan bebas. Semula mereka hidup terkekang karena menjadi budak bagi Fir'aun di kerajaan Mesir. Sekarang situasinya menjadi berbalik 180 derajat. Mereka benar-benar bebas, merdeka, dan tidak ada aturan yang perlu dipatuhi. Mereka meluapkan kegembiraan dengan berbagai cara. Ada yang bersyukur kepada Allah SWT, namun ada yang melampiaskan dengan hanya bersukaria. Nabi Musa alaihissalam merenung dan berpikir, beliau berkeinginan agar kehidupan bangsa Bani Israel menjadi terarah dan memiliki aturan. Pokok-pokok ajaran Taurat. Adapun pokok-pokok ajaran Taurat yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Demikian pertemuan pada pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar di rumah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.